makam kaisarnya sendiri sejak awal ditemuin, ini tuh masih nggak disentuh atau diteliti sama para arkeolog. Very bright, red and pink, blue, green. Makanya dia jadi pengen ngebawa patung-patung penghibur juga nih ke makamnya. Biar gue mau bahas salah satu penemuan arkeologis paling terkenal di Cina. Udah banyak yang bahas sih ini sih kayaknya sih. Tapi ya gue ngerasa tetap harus ada ngebahas ini nih. Jadi ya udah, hajar lah. Ini nih penemuan makam kuno yang apa ya? Ya yang bikin orang-orang takjub lah. Soalnya di makam kuno itu tuh ditemuin banyak banget patung tanah liat seukuran manusia. Waktu awal ditemuin pada bingung tuh orang-orang tuh. Ini ngapain nih di kuburan kok dikasih patung sampai banyak begini? Ini sebenarnya dipakai buat apa sih? Jadi ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas Terracotta Army. Patung-patung pasukan perang di makam kaisar Cina. Di Learning by Googling. Oke, buat awal gue mau cerita dulu nih, gimana awalnya situs ini tuh bisa ditemuin. Kalau menurut National Geographic, awalnya di tahun 1974, ada beberapa orang petani di kota Xi'an yang lagi ngegali sumur. Nah, waktu lagi ngegali sumur ini, tiba-tiba mereka tuh nemuin semacam ruang bawah tanah gitu. Dan waktu mereka cek, mereka langsung nemuin satu figur prajurit yang terbuat dari tanah liat. Nah, karena para petani ini ngerasa yang mereka temuin ini bisa jadi sesuatu yang penting, akhirnya mereka langsung lapor tuh ke pihak berwenang. Dan nggak pakai lama, pemerintah Cina abis itu langsung ngirim tim arkeolog ke sana. Dan bener aja, setelah mereka sampai di sana, para arkeolog ini tuh nemuin kalau di dalam ruangan itu ternyata nggak cuma ada satu atau dua patung doang. Ternyata patungnya tuh jumlahnya sampai ribuan. Dan patung-patung ini itu punya muka yang beda-beda, punya wajah yang beda-beda. Jadi patung ini sama patung ini itu mukanya beda. Nah, ada ribuan, itu semuanya mukanya beda-beda. Serem juga ya. Dan setelah dilakukan penelitian awal, para peneliti akhirnya nyimpulin kalau ruangan sama patung-patung ini itu tuh berasal dari era dinasti Qin yang berkuasa di Cina di sekitar abad ketiga Masehi. Para arkeolog juga akhirnya nyimpulin kalau patung-patung terakota ini tuh sengaja ditaruh di ruangan itu sebagai bagian dari komplek makam Kaisar Qin Shi Huangdi, kaisar pertamanya Cina. Ini merinding sih gue ngeliatnya sih. Ih, gila. It's a vast pottery army which is slowly being unearthed from the tomb where it's lain for more than 2,000 years. Nah, sekarang kita bahas Kaisar Qin ini dulu ya, dikit ya. Kita bahas gimana dia bisa merintahin rakyatnya buat bikin ribuan patung terakota yang bertahan selama lebih dari 2000 tahun setelah kematian dia. Emang gimana ceritanya? Kalau menurut The Collector, dulu sebelum dinasti Qin berdiri, di wilayah Cina tuh ada 7 kerajaan yang musuhan gitu. Mereka ini sering perang dan saling nyoba buat naklukin satu sama lain. 7 kerajaan ini tuh ada Qin, Han, Chao, Wei, Yan, Qi, sama Chu. Gue yakin di sini banyak yang udah akrab nih sama istilah era 7 kerajaan ini. Dan di antara 7 ini bisa dibilang orang-orang Qin yang paling barbar. Mereka bener-bener bakal ngelakuin segala cara buat mencapai tujuan mereka. Ditambah lagi nilai-nilai budaya sama kepercayaan mereka tuh dianggap nggak sekuat yang lain. Makanya jadinya ya lebih barbar. Terus juga dipercaya mereka ini lebih otoriter dan kejam nih pemerintahannya nih. Nah, waktu era 7 kerajaan ini, Qin Shi Huangdi, dia ini waktu itu statusnya masih pangeran dari kerajaan Qin. Dan waktu itu nama dia nih masih Ying Cheng. Terus di tahun 246 sebelum Masehi, setelah ayahnya meninggal, Ying Cheng naik tahta tuh di situ tuh. Di usianya yang baru 13 tahun. Tapi ternyata walaupun masih muda banget, dengan dibantu sama penasehat dan jenderal kepercayaannya, Ying Cheng nih akhirnya bisa naklukin semua kerajaan-kerajaan lain yang jadi musuh dia. Cuma dalam waktu 25 tahun. Ini berarti dia umur 37 udah ditaklukin semua tuh ya sama dia ya. Ngeri juga nih Ying Cheng nih. Dan ya udah, karena berhasil nyatuin wilayah-wilayah musuh di bawah kekuasaan dia, di situ Ying Cheng langsung bikin dinasti baru, dinasti Qin. Dan dia juga langsung ngeganti nama dia nih, jadi Qin Shi Huangdi. Dan yang menarik nih, dipercaya nama negara Cina yang kita kenal sekarang, itu tuh juga diambil dari nama kaisar pertama dan dinasti pertamanya, Qin. Kan nama dia sama nama dinastinya tuh Qin ya, tulisannya Qin, tapi Q tuh kalau bahasa Cina dibacanya CH, jadi Qin. Jadi Qin, Cina. Oke, ya masuk sih ya. Terus selain nyatuin beberapa kerajaan jadi satu, Kaisar Qin ini juga jadi kaisar yang pertama kali memberlakukan sistem mata uang, timbangan, pengukuran, terus dia juga yang ngebangun banyak kanal sampai jalan penghubung antar wilayah di sana.
Banyak juga ya ini ya. Tapi di antara semua itu, semua jasa-jasa dia, yang paling terkenal tuh waktu Kaisar Qin merintahin buat ngebangun tembok besar Cina. Jadi tembok Cina yang kita tahu sekarang tuh ya doi ini, mandor besarnya ini. Qin spent most of his ruling years at war, uniting much of what is now China. He standardized writing, currency, weights and measures, and even built a series of highways. And he commissioned the first version of the Great Wall. Nah, kalau menurut sejarawan Sima Qian dari dinasti Han, di karyanya yang berjudul Records of the Grand Historian, disebut di situ nggak lama setelah ngediriin dinasti Qin, di tahun 221 sebelum Masehi, Kaisar Qin tuh langsung ngeluarin perintah buat ngebikin pasukan tentara terakota. Kenapa merintahin gitu? Kalau menurut Pen Pen Chen, ahli budaya Cina, dia bilang Kaisar Qin yang udah berhasil ngewujudin ambisinya, dia nih nggak mau hasil kerja keras dia tuh lenyap gitu aja setelah dia mati. Jadi dia tuh yakin setelah dia mati, dia tuh tetap bakal jadi kaisar yang berkuasa di alam lain. Dan dia mikirnya buat tetap jadi penguasa di alam lain ini, dia tuh butuh ngebawa semua harta benda dia. Termasuk di sini pasukan-pasukan yang setia, buat nemenin dia di kehidupan selanjutnya. Mantap Om, bebas. Mantap. Dan buat mewujudkan itu semua, akhirnya Kaisar Qin nih memulai apa ya? Ya kayak semacam mega proyek gitulah kalau sekarang ya. Yang tujuannya buat nyiapin kebutuhan setelah kematian dia. Waktu itu sebanyak 700.000 tahanan dari berbagai daerah tuh dipindahin ke ibu kota buat jadi tenaga kerja paksa. Buat ngebangun kompleks yang isinya ya barang-barang yang bakal Kaisar Qin bawa mati. Jadi para pekerja ini tuh disuruh ngebangun kompleks bangunan, ngebikin perhiasan, senjata, termasuk disuruh ngebikin ribuan patung terakota ini. Oh iya, buat yang mungkin belum tahu nih, terakota ini tuh sebenarnya istilah buat nyebut segala sesuatu yang dibikin dari tanah liat yang dibakar gitu ya. Semacam gerabah gitulah. Nah, semua patung terakota dan hasil karya para pekerja ini nantinya itu tuh bakal jadi mausoleum. Bakal jadi makam megahnya Kaisar Qin. He began building a second empire, one that would accompany him into the afterlife. It would become one of the largest mausoleums on Earth. Dan ya udah, mulai dari di situ mereka ngebikin semua keperluan sang kaisar. Termasuk di sini patung-patung terakota seukuran manusia asli yang disusun satu persatu. Kalau menurut World History Encyclopedia disebut total patung yang ditemuin di sana tuh ada lebih dari 7.000 patung. Semuanya nih figur manusia yang punya bentuk yang beda-beda. Ya nggak usah bentuk ya, tadi mukanya aja kan masing-masing beda-beda juga kan. Detail banget kan ini berarti loh. Bener-bener macam-macam ini patungnya ya. Ada yang pakai seragam tentara infanteri, kavaleri, jenderal, sampai abdi-abdinya tuh juga ada. Terus selain patung-patung manusia, ada juga 600 patung kuda dan 100 kereta perang yang ditemuin di makam kuno ini. Dan prajurit-prajurit terakota yang ditemuin di makam ini juga diatur dalam barisan yang teratur banget. Dan mereka punya postur yang beda-beda juga. Jadi tinggi satu sama lainnya tuh juga beda-beda ya. Dan posisinya juga mereka beda-beda nih. Sebagian besar emang berdiri, tapi sebagian juga ada yang jongkok. Terus yang gilanya lagi, para ahli tuh percaya kalau tadinya patung-patung ini tuh mereka tuh ngebawa berbagai macam senjata. Kayak pedang, tombak, sampai busur panah itu ada tadinya. Tapi sayangnya sebagian besar senjata-senjata ini tuh udah dicuri sama penjara makam. Karena ya emang senjata-senjata ini tuh terbuat dari perunggu berkualitas. Bahkan nih saking berkualitasnya, di senjata yang masih nyisa, itu tuh ujung-ujungnya tuh masih pada tajam gitu. Walaupun udah 2000 tahun lebih kan. Dan juga ya. So these warriors are all life-sized, like real soldiers. Also, they have a different facial features. You can tell from their hairstyle, their we call head gears, and you can tell their different ranks. Dan sebenarnya kalau menurut Smart History, patung-patung terakota ini tuh waktu dibikin mereka tuh sebenarnya semuanya punya warna-warna yang cerah. Ada yang merah, biru, kuning, putih, ungu, hijau, ya pokoknya warna-warna yang terbuat dari mineral-mineral alami lah. Tapi sayangnya cuma beberapa menit setelah ditemuin, karena kena udara kering, cat-cat yang ada di patung ini tuh langsung pada ngelupas gitu. Dan akhirnya ya udah, hilang lah tuh warna-warninya. Terus yang gilanya lagi nih, di setiap patungnya juga ada semacam cap gitu. Yang nunjukin kalau patung ini dibikin di bawah pengawasan mandor yang mana. Kenapa gitu? Karena pekerja yang bikin patung-patung ini kan banyak banget ya. Jadi cap penamaan ini juga dilakukan buat menghindari kerjaan yang asal-asalan. Biar kalau ada
kesalahan nih, dari capnya langsung ketahuan tuh siapa yang kerjanya nggak bener. Dan langsung bisa dihukum deh. Terus nih yang mantep nih, selain patung tentara, abdi, kuda, ternyata ada juga nih patung-patung lain yang dibikin buat nemenin Kaisar Qin ke alam baka. Apaan tuh? Kalau menurut Ancient Origins, jadi di sana tuh sebenarnya ada satu lubang khusus gitu yang isinya patung-patung para pemain akrobat, penari, musisi, pegulat, sampai pemain adu pedang. Ya di alam yang baru nanti masa fokus perang terus? Enggak dong, tetap harus ada hiburannya dong. Kaisar Qin mungkin mikirnya gitu ya. Makanya dia jadi pengen ngebawa patung-patung penghibur juga nih ke makamnya. Biar nggak gabut nanti di akhiratnya. Invasi jalan, hiburan juga jalan kan. Ini masuknya visioner gak sih nih kalau begini nih? When we discovered in pit 3, very surprisingly we find well-preserved colors, very bright, red and pink, blue, green. Terus sebenarnya di koleksi makam ini ada juga figur-figur hewan-hewan eksotis. Dan gilanya lagi ternyata nggak cuma figurnya aja nih yang dia bawa buat jagain makamnya. Karena di situ ternyata ditemuin juga peti khusus yang isinya tuh kerangka burung-burung langka, 300 kuda, sama 100-an manusia yang meninggal waktu kerja. Jadi yang meninggal di situ ya ikut dikubur di situ juga kan berarti ya. Gila. Dan selain kerangka, berbagai artefak mewah juga ditemuin nih di dalam sini. Jadi yang di awal tadi yang dibilang semua hartanya tuh dibawa mati, ya itu bener-bener harfiah ya. Bener-bener semuanya dibawa loh. Bener-bener semuanya ikutan dikubur di makam loh. Dan akhirnya 11 tahun kemudian, sekitar tahun 210 sebelum Masehi, pembuatan patung terakota tuh diberhentikan karena Kaisar Qin jatuh sakit. Dan akhirnya beliau meninggal. Dan sesuai rencana selama ini, Kaisar Qin ini dimakamkan di komplek mausoleum yang udah disiapin dari jauh-jauh hari banget ini. Dimakamin di sini sambil dijagain sama patung-patung tentara, abdi, dan kuda-kudanya. Dan gak lupa juga nih kru sirkus buat penghiburnya. Ya gak akan bosen lah pokoknya. Acrobats, dancers, singers, animals, and even a strongman to entertain him. Dan yang harus kita tahu nih, walaupun mausoleum tentara terakota ini dibangun buat ngejagain kaisar, tapi makam kaisarnya sendiri sejak awal ditemuin, ini tuh masih nggak disentuh atau diteliti sama para arkeolog. Kenapa gitu? Salah satu alasannya buat ngehormatin tempat peristirahatan terakhirnya kaisar. Terus alasan lainnya, kalau menurut Wu Yongqi, direktur Terakota Museum, dia bilang para arkeolog tuh masih belum berani ngebuka makamnya kaisar karena teknologi saat ini masih belum memadai. Takutnya kalau dibuka sekarang ada material kertas, sutra, atau tekstil organik gitu yang rusak karena kondisi udara waktu makamnya dibuka. Takutnya nantinya nasibnya kayak cat-cat di patung ini nih, yang tadinya warna-warni kan, tapi semuanya langsung pada ngelupas dan pudar cuma dalam beberapa menit setelah kena udara luar. Sayang kan kalau sampai gitu lagi kan. Apalagi kalau udah rusak begitu, artefak-artefak kuno tuh nggak bisa balik kayak dulu lagi, nggak bisa dibalikin lagi. Jadinya ya daripada beresiko ngerusak, mending dikip dulu aja kan. Sampai teknologi kita cukup mumpuni. Terus kalau menurut sejarawan Xiamqian, alasan lain kenapa makam ini belum dibuka, karena Kaisar Qin nih pernah secara khusus minta ke para pengrajinnya buat ngebikin busur mekanik yang bakal otomatis nembak siapapun yang masuk ke makamnya. Jadi ya daripada penasaran terus lu ketembak busur kan, ya mending kita hold dulu aja kan, sampai jelas tuh letak-letaknya di mana aja, beneran ada apa enggak. Ya, jadi ngeri ya malah ya. Jadi ya dengan alasan-alasan barusan, akhirnya dibiarin aja tuh makamnya, nggak dibongkar. Walaupun mungkin aja nih banyak peninggalan yang berharga yang dibawa ke dalam komplek pemakaman internalnya. Dan setelah Kaisar Qin meninggal, akhirnya 4 tahun kemudian, dinasti Qin juga ikutan runtuh dan diganti sama dinasti Han di tahun 206 sebelum Masehi. Dan terakota arminya sendiri, setelah mereka ditemuin, mereka nih jadi penemuan arkeologi terbesar di abad ke-20. Ya emang mantep banget sih ini ya. Padahal ditemuinnya awalnya sama petani loh tadi loh. Oh iya, tambahan dikit deh. Jadi sebenarnya tradisi buat ngebawa harta benda di makam begini tuh bukan hal yang asing ya dalam sejarah ya. Banyak peradaban lain yang punya tradisi kayak gini juga nih. Salah satunya ya Mesir kuno yang punya peninggalan piramid. Yang sebenarnya ini nih makam megahnya raja kan. Bahkan banyak juga peradaban yang gak cuma ngewajibin ngebawa harta,
tapi juga numbalin nyawa manusia buat ikut dikubur di makam penguasanya. Dan ini termasuk di Cina sendiri nih. Tepatnya di dinasti Shang sama Zhou. Jadi waktu itu di zaman mereka, kaisar yang udah mati tuh bakal dikubur bareng sama beberapa orang yang udah ditumbalin. Buat nemenin si kaisar di kehidupan selanjutnya. Tapi untungnya penumbalan manusia di Cina begini akhirnya diganti sama kaisar Qin. Diganti sama figur-figur tentara dari bahan terakota tadi kan. Ya walaupun yang ini juga sebenarnya dalam proses pengerjaannya, kayak yang tadi udah kita bahas, itu tetap ada beberapa pekerja yang harus kehilangan nyawanya juga kan. Dan mayatnya akhirnya ikutan dikubur di mausoleum itu. Ini emang sangat mind blowing ya kelakuan-kelakuan penguasa zaman dulu tuh. Suka nggak habis pikir gue liatnya. Aduh. When the elites died, like king or noble people, they died, and they normally buried their servants with them. So the human sacrifice, and people start criticize the human sacrifice. So they think probably use the target figures as a substitute. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang Terracotta Army. Ini sejujurnya gue ngeliatnya serem sih ini sih. Level detailnya tuh gila loh. Ada ribuan orang dan masing-masing orangnya tuh detailnya beda-beda. Kalau lo merevisi gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin dari video, bisa tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.